Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat glass effect pada DaVinci Resolve 16. Dan kita akan membuatnya pada Fusion Tab ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini kita sudah sediakan sebuah footage yang akan kita berikan glass effect. Lalu kita pergi ke Fusion Tab. Oke, sudah masuk ya. Kita perbesar sedikit previewnya. Lalu media in dan media out kita coba ketengahkan sedikit. Oke, baik. Di sini kita akan copy media in ya. Ketik Ctrl C ya pada keyboard, lalu Ctrl V ya sembarang tempat seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat glass effect pada media in yang sudah kita copy, yaitu media in 1 garis bawah 1. Kita ganti nama aja, kita rename, ketik F2 pada keyboard, lalu ganti aja namanya menjadi glass ya, seperti ini. Oke, lalu kita akan hubungkan ya glass ini ke media in yang tadi. Yang pertama kita hubungkan, maka otomatis akan muncul merge 1. Oke, kita geser sedikit. Lalu pada glass di sini kita akan ya tambahkan sebuah poligon ya. Di sini kita akan tambahkan poligon seperti ini. Kita hubungkan. Nah, lalu kita akan gambar ya teman-teman. Di sini coba kita gambar contohnya seperti ini. Ini gambarnya tidak ada satuan baku, teman-teman bisa bebas berkreasi mau gambarnya seperti apa. Oke, kita perkecil sedikit tampilannya. Nah, ini dia tampilan yang sudah kita gambar. Nah, oke, contohnya seperti ini. Nah, lalu teman-teman, kalau sudah seperti ini ya, kita akan tambahkan sebuah transform. Setelah glass di sini kita akan tambahkan transform node, kita klik pada glass lalu tekan sini ya, ada transform seperti ini. Lalu teman-teman pada transform tambahkan size-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah ada terlihat seperti perpotongan. Kita fitkan coba seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, coba kita tambahkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada perpotongan seperti ada refleksi sebuah cermin. Namun di sini belum natural ya, karena belum ada seperti shadow-nya. Maka pada setelah transform ya, kita akan tambahkan shadow ya. Kita coba perkecil previewnya, kita naikkan sedikit seperti ini. Kita klik pada transform ya, transform 1, kita Ctrl space pada keyboard lalu kita tambahkan shadow. Nah, di sini sudah ada shadow, kita tambahkan. Lalu kita klik pada node shadow, kita tambahkan softness-nya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini sudah ada shadow ya, di sini seperti natural ya, sebuah refleksi sebuah cermin. Oke. Lalu pada polygon ya, kita akan menganimasikan ya pergerakan dari efek ini ya, efek glass ya. Lalu kita naikkan sedikit ya. Lalu kita tambahkan transform node ya. Kita hubungkan ya si polygon ini ke foreground ya, atau titik kuning di sini pada transform 2. Lalu outputnya kita hubungkan ke glass ya, seperti ini. Nah, kita coba lihat pergerakannya. Teman-teman bisa lihat ya, pada transform kita klik ya, pada center X-nya kita geser seperti ini. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ya. Oke, kita langsung aja ke animasinya. Kita akan pergi ke 0 frame di sini ya. Lalu kita kembalikan ya. Kita akan animasikan dia dari tidak ada menjadi ada. Kita geser ya ke kanan seperti ini perlahan. Oke, cukup. Lalu pada keyframe kita aktifkan ya di sini pada center X dan center Y. Kita aktifkan. Lalu di sini kita maju sekitar 35 frame saja. Lalu kita geser kembali center Y-nya, center X maksudnya. Oke, cukup seperti ini. Oke, baik. Oke, sudah cukup. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, sedikit nge-lag ya previewnya, nggak apa-apa. Nah, namun di sini tampilnya ya, munculnya itu belum terlalu smooth ya, masih datar saja. Maka kita akan pergi ke spline di sini. Pada transform 2 kita akan aktifkan ya centangnya. Lalu kita akan berikan smooth ya, efek smooth. Kita blok, caranya gini, kita blok semua, tekan S pada keyboard, lalu pada garis yang putih ini kita
tekan Alt pada keyboard, tahan, lalu sedikit kita geser ya, seperti ini. Oke, baik. Maka dia sekarang sudah menjadi lebih smooth ya, seperti ini. Nah, itu dia. Oke, sudah jadi ya efek glass-nya ya, glass effect. Nah, teman-teman bisa tambah ya untuk selanjutnya. Contoh kita akan tambah ya untuk glass effect-nya. Oke. Kita tutup dulu spline-nya seperti ini, lalu kita akan copy aja si glass yang ini, Ctrl C pada keyboard, lalu Ctrl V sembarang tempat. Lalu kita samakan ya seperti ini untuk node-node selanjutnya. Nanti yang berbeda adalah pada transformnya. Setelah polygon kita akan animasikan sesuai dengan keinginan kita pada frame keberapa. Oke, kita langsung tambahkan saja. Setelah glass di sini ada transform ya. Kita tambahkan transform node seperti ini. Lalu setelah transform ada shadow, kita control space pada keyboard. Kita shadow tadi sudah ada, kita add saja. Lalu pada shadow kita akan hubungkan outputnya ke merge yang ini, maka otomatis akan muncul merge 2. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan aja polygon kembali. Kita Ctrl Z ya, maksudnya kita drag seperti ini. Lalu teman-teman, kita akan tambahkan transform ya, lagi seperti ini. Kita ikutin saja urutannya. Kita hubungkan seperti ini. Seperti ini. Nah, oke, kita hubungkan ya seperti ini. Di sini ya, pada polygon kita belum menggambar, kita coba gambar ya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kita gambar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bebas berkreasi di rumah. Di sini kita coba gambarnya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini ya caranya sama seperti tadi. Pada transform yang di sini kita akan tambahkan sides-nya seperti ini, maka sudah terlihat ada perpotongan. Lalu pada shadow kita klik, lalu softness-nya kita tambah seperti ini. Oke, kalau sudah merasa cukup, lalu kita akan animasikan. Caranya sama seperti tadi, kita fitkan dulu. Ya, di sini kita fitkan tampilannya. Lalu teman-teman pada transform 4 ya di sini kita sama caranya seperti tadi. Di sini kita mulai dari belum ada ya, frame 0 di sini. Kita aktifkan keyframe, namun sebelumnya kita geser dulu seperti ini. Oke, seperti ini, dia tidak ada. Lalu kita aktifkan keyframe ya. Kita maju tadi 35 frame. Tidak harus sama ya, tapi kita coba sama aja di sini. Oke, kita geser seperti ini. Gak terlalu banyak ya, pelan saja. Oke, cukup. Seperti ini. Oke. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi. Jangan lupa kita coba ke spline ya. Di sini kita akan ke transform 4 ya. Yang lainnya kita matikan ya untuk centangnya. Kita ke transform 4 ya. Kita blok semuanya seperti ini, tekan S pada keyboard, lalu ini kita mundurkan, tekan Alt pada keyboard seperti ini. Maka dia menjadi smooth ya untuk nampilnya. Oke, kalau seperti ini, kita akan buat dia kembali ke posisi semula. Kita maju sedikit ke sekitar 65 frame. Kita aktifkan keyframe-nya kembali. Nah, di sini kan pada transform, ini kita tutup dulu spline-nya ya. Kita mulai dari yang ini dulu. Pada transform 2, ya. Kita maju sekitar 65 frame. Contohnya, kita akan aktifkan keyframe di sini. Karena kan yang namanya glass effect tuh setelah dia muncul lalu bergerak ya, menghilang kembali seperti itu ya. Di sini kita aktifkan, lalu kita maju sekitar
85 frame ya. Lalu kita hilangkan dia kembali. Oke. Kenapa kita buat aktifkan keyframe yang sama sampai dia 65 frame? Karena di sini dia dari dia tidak ada menjadi ada, lalu dia bertahan sebentar, lalu dia menghilang seperti itu. Oke, kita lakukan yang sama pada transform 4 ya. Kita maju sekitar 65 frame ya. Lalu kita aktifkan lagi keyframe-nya seperti ini. Lalu kita maju ke sekitar 85 frame, lalu kita geser kembali ke posisi semulanya seperti ini. Oke. Lalu kita pergi ke spline ya. Kembali kita lakukan hal yang sama. Coba kita perbesar ya. Seperti ini. Lalu di sini kita akan blok ya. Tekan S pada keyboard. Lalu yang ini ya, yang bawah ini kita ini sebagai is out ya. Alt pada keyboard, lalu ini kita tekan seperti ini. Oke. Lalu ini kita matikan ya centangnya. Kita pergi ke transform yang 2. Kita blok, tekan S pada keyboard, lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke. Oke, kita tutup spline-nya, kita kembali ke edit tab. Oke, kita coba lihat hasilnya. Seperti itu ya. Oke. Sudah jadi ya glass effect pada DaVinci Resolve 16. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorialnya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau kurang dimengerti. Semoga teman-teman bisa belajar dari tutorial ini. Dukung terus channel ini teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada request juga tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.